Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Pokoknya mesem ya, pokoknya tersenyum apapun kondisinya, apapun yang kita rasakan untuk saat ini. Hari ini tanggal 3 Agustus 2021. Kita memasuki bulan kemerdekaan di hari yang ketiga. Dan kita mendapat beberapa kado ya, manis-manis gitu ya. Ada medali emas dari Gresiana Poli itu dan pasangannya. Kemudian kado yang lebih indah lagi, perpanjangan PPKM. Terima kasih Pak Presiden ya, kita diperpanjang lagi ya, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9. Kok ya pasmen ya dalam arti kok ya pasmen ketika memulai PPKM kemarin tuh bulan Selo akhir, terus manyuk besar ya, manyuk besar, terus entek-entek aneh PPKM nanti tanggal 9 tuh ya pas hari terakhir sasi besar. Ya memang sasi besar itu penuh kerumunan kok. Orang Indonesia itu kan suka punya hajat kalau bulan besar ya, mantu dan lain sebagainya, yang sudah barang tentu itu akan mengumpulkan banyak orang ya, dari sanak saudara, keluarga, terus juga undangan semacam itu. Sehingga ya dapat dimengerti sih, dapat dimengerti langkah dari pemerintah tersebut untuk menerapkan pemberlakuan pelarangan kegiatan masyarakat. Saya tidak menyebut pembatasan, kalau dibatasi itu masih boleh, tapi karena faktanya kan memang dilarang, jadi kita menyebutnya pemberlakukan pelarangan kegiatan masyarakat. Sudah beberapa kali perpanjangan, ini sekali bal-balan ya. Tidak tahu nanti apakah juga akan ada adu penalti seperti meme yang berseliweran di sosmed, kita tidak tahu. Tapi kita berdoa saja semoga kondisi segera membaik, terus pandeminya kalau hilang sepertinya belum, tapi setidaknya itu mereda, sehingga kita mulai agak longgar melakukan aktivitas. Ya memang kita harus akui bahwa pada bulan Juli Agustus ini terjadi peningkatan yang luar biasa untuk soal pandemi. Kita tidak memungkiri itu karena memang faktanya ngono. Jumlah penderita yang terpapar positif COVID itu melonjak, terjadi lonjakan. Tapi kita juga harus berpikir ya, sebelum ada pandemi pun nek sasi pitu sasi 8 kuwi okeh banget wong greges, okeh wong loro, okeh wong flu, okeh wong watuk, karena musimnya bediding, suhunya ekstrim, kalau siang panas, kalau malam adem merah jamak. Dan itu untuk orang yang imunnya rendah, termasuk saya yang kemarin itu ya kena gitu. Nah kebetulan ini lagi musim pandemi COVID, sehingga yang imunnya rendah, yang biasanya yang greges lek wayah bediding, itu otomatis koyo-koyo besar peluangnya untuk terinfeksi. Makanya ayo tetap jaga kesehatan. Ya sedengan ya, yang kami rasakan benar-benar sedengan jelepute itu loh, maksudnya untuk masalah PPKM. Oke, mungkin untuk Anda yang bagi para pekerja tetap, bagi para ASN, PNS, orang-orang yang mendapatkan gaji ora pati kroso, Anda penjenengan semuanya bisa ya mesem guyu ya, WFH, work from home, saya penak, bayarnya tetap, kumpul dengan keluarga. Tapi bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan masyarakat yang lainnya? Bagaimana dengan para pedagang yang notabene mereka sama sekali tidak boleh beraktivitas dengan pekerjaannya pada saat PPKM perpanjangan, pada saat penerapan pelarangan kegiatan masyarakat ini. Raleh ngopo-ngopo,
mantenan ra entuk, musik ra entuk, terus wayangan apalagi. Kalau wayangan itu wis 2 tahun kok. Sing nyonyor seniman dalang, seniman pengrawit itu wis 2 tahun sing nyonyor. Ya kebetulan saja saya kemarin beberapa kali masih sempat wayangan tiap bulannya, ya karena tempatnya tertutup. Terus pas itu suasana belum PPKM, masih agak longgar. Jadi ya kita tuh seniman sampai bingung ya. Di satu sisi kita dituntut dan secara sadar kita memang harus patuh pada apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Tapi di sisi lain, terus bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Terus bagaimana dengan kru-kru kita yang mereka juga ngopeni gundul, ngopeni bojo, ngopeni anak. Kuwi lho Pak pemerintah, nanti kuwi lho Pak pemerintah sing ora kok pikir. Iya, berbagai macam program ditujukan untuk para UMKM yang notabene mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis, sementara yang lain tidak. Saya sama sekali tidak berharap bantuan, kita bisa kok mandiri, seniman tuh mandiri, sing penting ora dilarang kan begitu. Adakanlah pembatasan, ya pembatasan bukan pelarangan, tapi teorinya PPKM itu pembatasan, prakteknya pelarangan. Ya diakoni ra diakoni, ya itu kenyataannya. Nah ini yang tentunya harus menjadi pemikiran. Nah ditambah lagi enek sing kapusan 2 triliun. Gusti nyun ngapura. Negara kita ini lagi kacau, negara kita itu lagi koyo gini, koyo enek sing tega. Entah benar atau tidak, tapi pemberitaan sudah ramai bahwa itu ada aksi penipuan, perbuatan yang tidak jujur tentang sumbangan Covid senilai 2 triliun. Ada keluarga yang nyumbang ke Polda mana di daerah luar Jawa, yang mana ditujukan dana 2 triliun tersebut, warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal, diharapkan digunakan untuk membantu penanganan Covid sehingga bisa cepat reda. Neng, gitu. Neng, sudah beberapa hari dari yang dijanjikan ternyata blong. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana malunya para pejabat di sana yang memang dari awal sudah dikondisikan untuk menerima itu dan menggunakannya sesuai kemanfaatan. Wah, rai mesti kaya disembret ya. Iya ora. Rai kaya diucel-ucel. Karena apa ya? Wah, ngisen-ngisen ki tenan iki. Ngisen-ngisen ki tenan, serius. Kita melihat itu sebagai sebuah tindakan yang mempermalukan institusi negara. Meneh kaya ngene, kok ya mentolo lho ngapusi. Orang itu kalau sudah kaya ternyata renorno ya. Itu mungkin bagian dari kepuasan psikologis, kita tidak tahu. Yang bojo ngono mesakne. Aparat saat ini ya polisi, ya tentara, ya tenaga kesehatan itu wis mati-matian berjibaku. Kalau ada yang bilang gini-gini, saya tidak sepakat karena saya dari awal setidaknya ikut menjadi influencer yang ikut mensosialisasikan bagaimana mengatasi Covid. Nah, mereka nakes, terus tentara, polisi yang tergabung di gugus tugas atau satgas itu luar biasa apa yang sudah dilakukan untuk berpartisipasi menghadapi Covid ini luar biasa. Ini ya nyatanya sih kayak ini, dan sampai kapan kita belum tahu. Kita cuma berharap kalau sebulan 2 bulan ya aja ngarep-arep sing dhuwur-dhuwur lah. Melihat dari apa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dari awal ketika Covid merebak di Cina, di luar negeri wis tinggi guyon, Covid tidak akan pernah sampai ke Indonesia. Itu ada loh menteri yang begitu. Terus apa? Wong Indonesia panganane sego kucing ora empan corona waktu itu, banyak itu. Bahkan tinggi guyon oleh sama pejabat-pejabat tinggi waktu itu. Nah, ketika sekarang sudah hadir tenan corona Covid-19 di Indonesia, 2 tahun ora iso ngopo-ngopo.
Saya enggak protes, enggak protes, saya jenis wong cilik kan ya tetap gitu. Cuma begini loh, PPKM ini sudah 1 bulan lebih ya, atau PPKM itu sudah 1 bulan lebih, dan sampai saat ini trennya itu bukan turun ya. Indonesia wis di PPKM, kegiatan masyarakat sudah dibatasi, masyarakat yaitu golongan seni, bakul dan lain sebagainya, pekerja terop iki wis kejet mergo ora entuk kerja, tapi covidnya kok ora medun-medun. Lah PPKM itu terus efektif apa ndak kan tentu harus dikoreksi, tentu harus dipertanyakan. Wong sudah ada pengetatan sekian bulan, sekian lamanya, kok covid saya mundak ora saya medun. Iki sing salah sing ndi? Gitu loh. Pasti ada yang salah. Tidak mungkin tidak ada. Karena kalau bener ya toh, kalau PPKM itu memang benar-benar efektif, mesti ini jumlah pasien covid itu medun. Karena mobilitas dibatasi, wong kerja ora oleh dan lain sebagainya. Ning kok munggah? Ayo berpikir cerdas. Efektif ora? Kalau tidak efektif, terus kudune piye? Apa ya kur ganti istilah? PSBB tadi PPKM, terus engko njuk-njuk tadi lockdown. Negara kita ini dipertaruhkan. Eman-eman Indonesia iki sampai apa ya? Ibaratnya tanduran ngono wis kecentet, dipangan uler. Wis dadak kena homo-homo yang lainnya. Padahal tanahnya subur. Nah, ada apa dengan Indonesia kita? Ayo, nanti pelan-pelan kita coba merenung. Termasuk juga apa yang sudah kita lakukan untuk negara, untuk bangsa kita. Awak dhewe wis patuh puro. Kalau saya insya Allah patuh. Kalau saat ini saya sedang tidak menggunakan masker karena memang ini saya sendiri, saya di rumah dalam tempat yang memang terbiasa saya gunakan. Kalau keluar, kalau bersama orang kita masker, kita selalu membawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Ngono ya lur. Sekali lagi saya sudah nggak bisa biar ngomong apa. Nek arep protes kok awake iki ya warga negara yang bayar pajak kaya wong-wong liyane. Gitu. Kita bayar pajak kendaraan, bayar pajak tanah dan lain sebagainya. Ya podo jane seniman itu dengan wong-wong lain. Tapi mungkin perhatiannya itu beda. Mungkin ya seniman itu warga negara kelas 3 atau gimana kita tidak tahu. Upama lair ora mungkin batine wong-wong nduran iki mikire ngono, alah seniman ya kan gitu. Mudar mati oleh seniman sing penting pejabat ora, mungkin seperti itu. Tapi kita tidak boleh bersuudzon seperti itu. Kita harus berhusnudzon karena kita tahu bahwa yang dilakukan oleh pemerintah dari awal itu sebenarnya sudah ya on the track, meskipun hasilnya koyok lapangan gestrek itu. Ya, iya menang. Saya dari awal sebenarnya selalu berpartisipasi untuk kegiatan pemerintah dalam hal sosialisasi, prokes, hidup bersih dan lain sebagainya. Ya meskipun itu tidak ada hubungannya karo pemerintah, tapi karena memang secara kesadaran saya menempatkan diri saya untuk berpartisipasi di situ. Ya ora apa-apa, anane terkoyong ini. Sekali lagi untuk Indonesiaku ayo ndang sehat. Indonesiaku ayo ndang sehat, Indonesiaku ayo ndang sehat. Karena ulang tahunmu tinggal 2 minggu lagi. Dirgahayu Indonesia itu tinggal 2 minggu lagi. Ayo muga-muga Indonesia ndang sehat. Untuk Pak Presiden, untuk Pak Presiden, matur nuwun sanget sampun diparingi PPKM dan alhamdulillah kami semakin jelebut ning mboten napa-napa. Seniman itu insya Allah sabar. Seniman mboten bengok-bengok, ya mung donga mawon. Muga-muga Gusti Allah enggal ngadili sing mboten adil. Mugi-mugi Gusti Allah enggal menurunkan berkahnya untuk kita semuanya sehingga negara kita enggal
saged ayem tentrem, balik adil makmur, loh jinawi kemahripah karto toto turharjo, seperti yang biasa kita ucapkan dalam janturan wayang, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk sedulur saya semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, tetap berhusnudon pada Gusti Allah, husnudon pada pemerintahan, sehingga semua segera berlalu. Semoga semuanya segera membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.